Sengketa di Laut Cina Selatan. Secara geografis, wilayah Laut Cina Selatan berada di dalam 6 negara, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan, dan Cina. Keenam negara tersebut mengklaim bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari wilayahnya. Konvensi yang mendasari klaim keenam negara atas wilayah Laut Cina Selatan adalah Konvensi Hukum Kelautan PBB tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, atau bisa disingkat dengan UNCLOS, di mana seharusnya wilayah Laut Cina Selatan menjadi bagian wilayah teritorial keenam negara yang bersengketa, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan, dan juga Cina. Akan tetapi, Cina menolak menggunakan UNCLOS dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Hal ini disebabkan karena Cina berdasarkan klaimnya pada aspek historis, yaitu berdasarkan peta kuno wilayah Cina di Laut Cina Selatan yang dibuat pada masa dinasti Han dan dinasti Ming. Berikut ini beberapa klaim yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan. Pada abad ke-19 dan 20, Cina mengklaim Kepulauan Spratly dan Paracel sebagai wilayahnya. Kemudian, pada tahun 1947, Cina membuat garis di seputar kawasan Laut Cina Selatan. Pada tahun 1992, hukum Cina menegaskan kembali hukum tersebut dan menguasai 8 pulau. Karena klaim ini, Menteri Luar Negeri Filipina pada masa pemerintahan Benigno Aquino III, yaitu Albert del Rosario, kemudian menggugat Cina karena telah melanggar UNCLOS tahun 1982. Cina melanggar Konvensi Hukum Laut UNCLOS bab 6 pasal 76 ayat 1, di mana Cina mengklaim sebagian wilayah di luar batas yang ditetapkan, yaitu sebesar 200 mil dari garis dasar pantai. Kemudian, Filipina mengirimkan gugatan tersebut ke Mahkamah Arbitrasi Internasional. Klaim Cina di wilayah Laut Cina Selatan menuai protes keras di berbagai pihak. Demonstrasi yang dilakukan pihak Filipina dan Vietnam di depan gedung konsulat Cina yang berada di kota Makati, Filipina pada tanggal 16 Mei 2014. Baru kemudian pada tanggal 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrasi membatalkan klaim teritorial Cina atas Laut Cina Selatan. Kepentingan nasional dari negara-negara yang bersengketa semakin mendorong mereka untuk mempertahankan klaim di Laut Cina disebabkan karena selat memiliki potensi kekayaan yang melimpah, seperti potensi bahari dan migas. Ada yang telah dilakukan dalam menyelesaikan konflik di Cina Selatan. Penyelesaian konflik dalam ranah internasional, penyelesaian konflik dalam ranah regional, penyelesaian konflik dalam ranah bilateral, penyelesaian konflik melalui Mahkamah Arbitrasi Internasional, di mana pihak dalam UNCLOS mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sengketa akibat pelaksanaan atau perbedaan interpretasi konferensi, baik secara litigasi atau non-litigasi. Filipina membawa jalur ini ke litigasi, sehingga pada tanggal 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrasi Internasional memenangkan Filipina atas gugatannya, dan keputusan tersebut bersifat final and binding. Akan tetapi, Cina menganggap putusan tersebut tidak sah dan tidak menerima putusan tersebut. Penyelesaian konflik melalui regional. Negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan untuk menyusun Declaration on the Conduct of Parties menjadi Code of Conduct atau kode etik negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Tahun 2011, ASEAN menerapkan kode etik konflik Laut Cina Selatan.
Tetapi kode etik ini hanya berupaya melarang negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan untuk tidak berkonflik, sehingga memberikan solusi dalam upaya penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. ASEAN mengoptimalkan peran ASEAN Regional Forum dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. ARF adalah forum ASEAN yang membahas masalah politik dan keamanan di kawasan menggunakan pendekatan kooperatif security. Salah satu optimalisasi ARF yaitu memaksimalkan implementasi COC dan DOC. Penyelesaian konflik melalui bilateral. China lebih memilih penyelesaian konflik Laut Cina Selatan secara bilateral karena akan lebih menguntungkan China sebagai pemilik kekuatan ekonomi terbesar, sehingga mau tidak mau Filipina harus bergantung dengan China dari bantuan ekonomi. Hal ini ditandai dengan bertemunya Presiden Xi Jinping dan Presiden Duterte pada 15 November 2017 yang menyepakati penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan.